Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi 28 Juni, Selasa 2022. Seperti biasa, kita akan memulai dengan penutupan IHSG kemarin. Penutupan IHSG kemarin cenderung mengalami pelemahan dengan minus 0,38%. Berbeda dengan bursa Asia lainnya yang mengalami penguatan, baik Hang Seng, STI, dan Nikkei mengalami penguatan di mana STI mengalami penguatan sebanyak plus 0,83%, Nikkei plus 1,43%, dan Hang Seng plus 2,35%. Berbeda juga dengan bursa Eropa yang mengalami penguatan juga dengan plus 0,52% di DAX dan juga FTSE sebanyak plus 0,69%. Untuk DJIA, SP500, dan Nasdaq kompak mengalami pelemahan tipis di minus 0,20% untuk DJIA, SP500 minus 0,30%, Nasdaq minus 0,72%. Untuk komoditas kompak mengalami penguatan, baik WTI, Brent, Gold, dan komoditas lainnya. Berbeda dengan coal yang sedang close, di mana untuk WTI dan Brent mengalami penguatan sebanyak plus 0,64%, plus 0,70%, dan plus 0,02%. Kembali lagi WTI dan Brent berada di zona ratusan dolar kembali di atas 110. Setelah juga adanya rebound teknikal terhadap titik supportnya apabila dilihat berdasarkan chart kontraknya. Kemudian CPO dan nikel mengalami penguatan sebanyak plus 4,99% dan plus 3,66%. Setelah berakhir hari mengalami pelemahan, dengan tin mengalami plus 9,76% dan copper plus 0,44%. Prediksi IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak dalam range 6.920 sampai 7.135 untuk range support atau resistennya, dengan potensial mengalami penurunan. Yang penurunan mungkin terjadi tipis di antara range support atau resisten tersebut. Kemudian juga untuk kabar dari Bursa Amerika, di mana Bursa Amerika ini cenderung bergerak melemah, yang di mana adanya customer katalis berupa investor sentiment, di mana investor ini sedang melihat apa yang terjadi dengan laporan kuartal 2 2022 nanti. Masih worry terhadap data yang akan datang. Kemudian juga kalau kita lihat terhadap treasury yield, di mana yield obligasi 10 tahun Amerika Serikat mengalami kembali penguatan, yaitu sebanyak 8 BPS menjadi 3,20%. Kemudian juga adanya data US yang keluar, yaitu ada durable good order yang untuk bulan Mei, di mana ternyata terjadinya penguatan setelah beberapa waktu lalu mengalami pelemahan, mengalami penguatannya tipis, yaitu di 0,4% pelemahan, sekarang naik kembali jadi plus 0,7% di bulan Mei. Yang tadinya April cuma 0,4% secara month on month. Ini menandakan ada ini sudah ketiga kalinya secara berturut-turut terjadinya gain terhadap durable good order. Kemudian juga ada pending home sales yang kembali lagi meningkat setelah mengalami pelemahan sebanyak 4% pada bulan April secara month on month. Sekarang kembali lagi mengalami kenaikan yaitu sebanyak 0,7%. Di mana ini pertama kalinya mengalami peningkatan kembali, peningkatan tipis sebanyak 0,7% setelah 6 bulan berturut-turut mengalami penurunan. Kemudian juga ada crude oil prices, di mana ini masih adanya menunggu hasil rapat yang akan datang di G7 meeting yang akan diadakan di Jerman terhadap yang pertama ini melakukan sanksi komoditas terus minyak mentah Rusia dan gas Rusia. Kemudian juga ada berita korporasi, ada 3, yaitu ada OASA, MARI, dan ADMG, yang mana OASA atau PT Maharaksa Biru Energi Tbk yang berencana untuk melakukan investasi dengan senilai 7 triliun rupiah untuk mentransisi bisnisnya ke arah green energy sector atau sektor yang berkaitan dengan green energy ya. Kemudian ada MARI atau PT Mahaka Radio Integra Tbk yang berencana untuk menganggarkan belanja modal sebanyak 5 juta dolar Amerika Serikat untuk tahun 2022. Kemudian ada ADMG atau PT Polychem Indonesia Tbk yang berencana untuk menganggarkan belanja modalnya sebanyak 25 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Kemudian ada rekomendasi saham dari pihak Philips Sekuritas Indonesia, ada 4 hari ini. Pertama ada AGI, yaitu kalau kita lihat secara tren ya,
bergerak di atas daripada exponential moving average atau garis warna biru yang menunjukkan trennya cenderung bullish. Entry price yang disarankan yang berada di sekitar area 2060 sampai 2070. Target price-nya itu ada di dekat resisten di 2260 atau 2400 dengan stop loss yang perlu diperhatikan yaitu di 1865. Yang kedua ada highs. Highs terjadinya candle penguatan kemarin yaitu Marubozu menandakan ada peluang untuk lanjut menguat secara teknikal. Untuk entry price-nya di 240 disarankan. Target price-nya atau yang bisa dicapai mungkin di antara 292 atau 276. Nah, stop loss yang disarankan di sekitar area 218. Kemudian yang ketiga ada Raja, di mana Raja bergerak di atas exponential moving average 21, pergerakannya cenderung bergerak dalam tren bullish, dengan entry price yang disarankan di 362 sampai 364, target price-nya di 410 atau 438. Nah, stop loss yang disarankan yaitu ada di 314. Kemudian yang terakhir ada Temas. Temas terjadinya penguatan pada kemarin, disertai dengan breakout terhadap base-nya. Ada peluang untuk mulai penguatan sampai 2860 atau 3010. Stop loss yang disarankan 2320. Juga perlu diingatkan bahwa stop loss itu adalah titik untuk menjual rugi apabila nanti ternyata jadi penurunan, karena ketika terkena titik stop loss ada kemungkinan untuk bergerak lebih rendah lagi menuju ke titik support selanjutnya. Jadi untuk membatasi kerugian dan titik target adalah titik ketika menjual untung. Dan kemudian juga perlu diingatkan bahwa rekomendasi yang diberikan bukan berarti akan tercapai selalu dalam waktu 1 hari. Ada bisa jadi tercapai dalam waktu 1 sampai 4 minggu. Baik terkena SL ataupun terkena targetnya. Oke, untuk sesi yang ini sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab melalui kolom Q&A terkait dengan teknikal saham-saham yang Bapak Ibu bisa tanyakan. Mungkin ada di portofolio Bapak Ibu bisa tanyakan terkait dengan pergerakan teknikal outlook-nya. Bisa ditanyakan dari kolom Q&A. Kita akan beri waktu sebanyak 1 sampai 3 menit untuk mengetiknya di kolom Q&A terlebih dahulu. Dan kita akan pause screen terlebih dahulu, makanya akan warna hitam. Dan kita akan lanjutkan langsung setelah 1 sampai 3 menit untuk sesi Q&A-nya. Baik, kita akan mulai untuk sesi Q&A-nya. Kita akan mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu pertanyaan dari Bapak Hendra tentang saham Excel dan SMGR. Saham Excel kelihatannya ada peluang untuk mengalami penguatan. Masih ada peluang mengalami penguatan. Terdekat itu bisa sampai 2750 untuk pergerakan yang mungkin tercapai. Untuk supportnya perlu diperhatikan sekitar area, bisa di sekitar sini sih, di area 2400 support yang perlu diperhatikan. Untuk pergerakannya ini akan jadi menarik lebih lanjut lagi apabila dia mampu melewati area 2750 ya. Itu ada peluang lagi mungkin lanjut menguat apabila lewati 2750 sampai ke sekitar area 2890. Dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Hendra masih tanya tentang saham SMGR. Saham SMGR kalau kita lihat daripada pergerakannya kemarin,
memang ada sempat breakout daripada area 7.440, tapi ini ada candle inside bar yang outside bar yang terbentuk. Pergerakannya nanti apabila melewati daripada low yang terbentuk pada hari kemarin, ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke sekitar area 7.000 rupiah. Kalau kita lihat, kalau apabila nanti melewati daripada low outside bar, jadi harap hati-hati untuk pergerakan ke depan. Tapi apabila nanti melewati high daripada outside bar-nya, ada peluang untuk lanjut kembali menguat. Atau high di sini adalah area 7.700 dan low-nya di 7.275. Apabila melewati 7.700, ada peluang untuk lanjut menguat kembali ke sekitar area 8.150. Dan kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Aris, bertanya tentang saham-saham yang berkaitan dengan sektor properti, SMRA, BSDE, dan P1. Jika kita bicara tentang saham SMRA, ini cenderung masih bergerak dalam trend bearish, pergerakannya yang di bawah daripada garis exponential moving average 90, atau garis warna biru ini yang saya tandai di sini menunjukkan bahwa masih ada dalam tren penurunan. Dan kalau kita lihat memang belum ada tanda-tanda penguatan atau tanda-tanda terbentuknya tren reversal terhadap pergerakan saham SMRA. Dan kemungkinan masih membentuk base terlebih dahulu atau pergerakan kecil yang terbatas dengan peluang bergerak di area sekitar 570 sampai ke area 620. Dan perlu diperhatikan area 570 ini di mana tertembus akan menunjukkan adanya potensi melemah lebih lanjut ke support berikutnya di sekitar area 560 yang mungkin tercapai. Apabila dia melewati depan supportnya, tapi kelihatannya untuk saat ini masih akan membentuk base terlebih dahulu dalam range yang tadi disampaikan. Dan kita akan bahas ke saham yang lain yaitu BSDE. BSDE kemarin sempat menguat ya, menguat sebanyak 2,20%. Adanya peluang sedang pembentukan double bottom. Mungkin bisa sampai ke neckline di area 945 atau 950 untuk ke depannya yang kita capai, penguatan yang kita terjadi dengan support yang perlu dipertimbangkan sekitar area 890 untuk pergerakan saham BSDE. Ini berbeda dengan apa yang terlihat di saham SMRA secara tren ya. Kalau ini bicara sideways dan sekarang lagi mencoba berubah. Kemudian P1, bicara tentang P1. P1 ini masih tertahan di area exponential average-nya, disertai dengan penahanan ini kelihatan ya masih tertahan. Ini jadi perhatikan daerah 500 rupiah sebagai area resisten yang perlu diperhatikan. Stokastik mulai mengarah mau ke dead cross, ada peluang untuk lanjut melemah mungkin sampai ke start area 485, 486 terdekatnya. Kemudian lanjut ke saham ICBP, BMRI, dan MDKA dari Ibu Wisper Lois. Pergerakan daripada saham ICBP masih melanjutkan penguatan hingga saat ini ya. Terakhir menguat sampai 9.500. Penguatannya juga disertai dengan penembusan terhadap titik resisten. Yang mungkin dituju ada titik resisten berikutnya yaitu sekitar area 9.600 yang akan tercapai terdekatnya di sana. Itu mungkin tercapai, tapi perhatikan terkait dengan lebih baiknya menunggu sampai ada koreksi ya. Kalau misalnya mau cari entry, koreksi sekitar area 8.800. Untuk sekarang lebih baik menunggu apabila nanti memang udah pegang dari lama dan bahkan mengikuti daripada rekomendasi yang diberikan pada money market call ataupun pada saat dilihat di points application yang ICBP atau dilihat juga lewat presentasi yang diberikan yang tadi yang kita sampaikan, itu kan udah kena target 2 udah beberapa waktu lalu ya. Dan kalau yang masih saya tahan, ini ada target resisten yang belum dicapai di 9.600. Dan kalau misalnya saran, tunggu sampai adanya koreksi. Karena ini naiknya udah agak terlalu hampir 90 derajat. Jadi itu biasanya turunnya juga agak kencang juga seperti naiknya. Jadi menunggu sampai ke titik resisten selanjutnya. Dan bicara tentang saham BMRI dan MDKA. BMRI itu masih bergerak dalam trend sideways
masih ketahan di support di 7.950 sebagai support yang perlu diperhatikan. Dan untuk resistennya ada di 8.500 sampai saat ini belum tertembus. Dan perhatikan apabila menembus di area 8.500 itu menjadi hal yang menarik untuk sebagai salah satu indikasi ada peluang untuk menguat apabila penembusan daripada area 8.500 atau mencapai area 8.525 itu menarik. Sekarang mungkin lebih ke arah wait and see dulu, supportnya di 7.950. Kalau yang selanjutnya akan ada lihat saham MDKA. Saham MDKA kelihatannya masih melanjutkan pelemahannya. Kalau kita lihat itu sudah diberikan juga bahwa ada peluang dia bergerak hanya nyentuh resisten pas menguat kemarin ya, buat resisten ternyata benar di 4.700, kemudian kembali lagi melemah. Ada peluang untuk menyentuh support nih terdekat di sekitar area 4.070 untuk kedepannya sebagai area yang tertuju 4.070, 4.080. Kalau lihat daripada trennya memang mulai transisi ngarah ke bearish. Dan kita akan bicara tentang saham KLBF, Adro, dan Pegas. Kalau kita lihat daripada pergerakan saham KLBF, support resisten di mana? Supportnya itu masih sekitar yang sama. Supportnya kalau mau terdekat tuh di 1.615, dengan resisten ada di terdekat tuh di 1.730, tapi saya rasa apabila menembus nanti 1.730 masih bisa sampai ke sekitar area sini ya, sekitar area weeknya, sekitar area sini. Kalau udah nyampe 1.715, bisa sampai area 1.830 apabila ada penembusan terhadap titik resistennya. Dan lanjut ke saham Adro dan Pegas, masih pertanyaan dari Bapak Robertus Immanuel. Adro itu masih tertahan di support, jadi perhatikan supportnya terlebih dahulu, support di area 2.860 masih tertahan ya, tetapi ini kelihatannya ada peluang ini kan ada double top yang terbentuk, kalau digambar ini double top, ada peluang juga dan nembus neckline, jadi harap hati-hati, supportnya diperhatikan 2860, selama masih 28 digerak di atas 2860 masih oke. Tapi kalau bicara tentang resisten terdekat ada di 3090 ya, nggak jauh-jauh. Kemudian bahas Pegas. Kalau Pegas itu peluangnya mengalami pelemahan karena ini kelihatannya mau menuju daripada pelengkapan pola yang terbentuk sekitar ada 1.610, dengan kalau kita lihat stokastik juga mengarah ke bawah mendukung adanya peluang untuk mengalami pelemahan ke depan. Kemudian kita akan lanjut ke saham NICL dari Bapak Iwan Budi. NICL kelihatannya ternyata hanya menguat sampai ke sekitar area 117 ya. Satu titik lagi daripada tadi disampaikan, ternyata hanya nyampe area situ. Kalau lihat ada penembusan terhadap support, apabila itu daripada area saya sarankan silakan lakukan sell on weakness terhadap saham NICL karena tidak mampu mencapai target yang disampaikan dan penembusan support pada hari kemarin ya betul kemarin. Dan bicara tentang saham Antam dari Ibu Shirley Wong. Saham Antam, ini juga kalau kita lihat daripada pergerakannya di bawah daripada garis exponential moving average 90 dengan support yang tertembus pada beberapa waktu lalu di 2280. Kalau kita lihat ya, kalau penembusan ini juga impulsif dan beberapa kali juga ketika ditanyakan tentang Antam, outlook kita masih belum berubah, masih cenderung bergerak menurun. Pergerakan yang kalau kita lihat sudah di bawah daripada garis eksponensial moving average 90 dan pergerakan yang impulsif ke bawah semenjak terembusnya support 2280 dan sekarang sampai ke area 1890 masih menunjukkan ada potensi melemah. Stokastik juga masih mengangkat ke bawah di area sekitar area oversold-nya, tapi masih belum ada bentuknya golden cross dan juga tanda-tanda terkena di support yang krusial. Nah, kemungkinan lanjut sampai ke sekitar area 1790 untuk ke depannya. Dan kita bicara tentang saham LSIP, HIL, dan SGR. Jika kita melihat bahwa saham-saham yang berkaitan dengan CPO, salah satunya LSIP, masih bergerak dalam tren bearish. Dengan support ini mirip-mirip mantap, supportnya sudah tertembus yang krusial di sekitar area 12.280. Pergerakannya juga sekarang
penguatannya bentuknya doji, candle-candle doji dan candle-candle spinning top yang kecil-kecil juga, tidak impulsif seperti penurunan yang terjadi beberapa waktu lalu. Kalau kita lihat pada tanggal-tanggal 16 Juni dan 17 Juni bahwa candle-candle penurunannya cukup besar, yang menandakan bahwa masih adanya intensi untuk bergerak lebih lanjut ke bawah. Walaupun secara stokastik ada peluang adanya golden cross dan kelihatannya udah naik mengangkat ke atas di area netralnya, kalaupun menguat pun hanya berupa retest yang mungkin terjadi sekitar area sini, 2250, karena juga dari pergerakannya itu sangat korektif atau pelan sekali pergerakan naiknya dibandingkan penurunan yang terjadi. Kemudian kita akan bahas saham HIL dan SGR. Kalau kita bicara tentang saham HIL, itu trennya sebenarnya masih bullish, tetapi adanya kemarin terkena daripada area resisten, yaitu resisten 1520, yang dimana kalau misalnya masuk dari bawah, itu sebenarnya ini sebagai area sell strength, karena sudah mendekati level resisten. Peluang untuk melemah koreksi sedikit dulu, mungkin sampai sekitar ada 1420 untuk ke depannya. Dan kita akan bicara tentang saham SGR. SGR itu kalau dari rekomendasi yang diberikan sudah kena daripada target 2. Jadi sekarang Bapak atau Ibu yang mengikuti daripada rekomendasi sekuritas terkait dengan saham SGR, kami menyarankan bisa melakukan taking profit terhadap area target 2 yang disampaikan. Kemudian bicara tentang ini, kemarin ada candle penolakan terhadap area resisten, disertai dengan dead cross yang terbentuk, ada peluang untuk melemah lebih lanjut sampai ke sekitar area 2430. Kemudian kita lanjut ke saham, itu melemahannya itu koreksi ya dari tanda tren bullish yang masih berlangsung. Lanjut ke saham dari Bapak Faruzil, bertanya tentang saham Adro dan Inco. Kalau kita lihat daripada pergerakan saham Adro itu tadi sudah dibahas ya, lebih ngarah sideways-nya di 2860 sampai ke 3100 untuk 3100-3090 resistannya. Belum ada perubahan, tapi harap waspada terhadap support 2860. Apabila penembusan akan lebih lanjut melemah sampai ke sekitar area 2730 untuk kemungkinan ke depannya. Bicara tentang saham Inco, kita ada bahas Inco juga. Kalau kita lihat Inco, daripada pergerakannya semenjak terjadinya penembusan titik support 6.600 rupiah, ada peluang untuk dia lanjut melemah, bahkan berhari-hari melemah yang cukup impulsif ke bawah dibandingkan pergerakan naiknya yang kecil-kecil. Kalau kita lihat beberapa hari lalu, kecil sekali candlenya dibandingkan penurunan yang terjadi. Ada peluang untuk lanjut melemah, mungkin sekitar area yang support yang ke depannya ya, sekitar area 5.500 untuk pergerakan saham Inco, bisa ke support area tersebut. Dan juga transisi kelihatan daripada pergerakan di bawah exponential moving average 90 ada peluang untuk menjadi pola bearish ke depannya secara candle daily-nya. Dan kita bicara tentang saham PTBA. Saham PTBA juga kelihatannya saham yang berkaitan dengan batu bara, ada peluang untuk koreksi terlebih dahulu. Ini kelihatannya bisa koreksi ke area 3860 untuk pergerakan PTBA ke depan. Dan kita bicara lagi tentang saham BWKP, pertanyaan dari Bapak Johan Sanggrat. Kalau bicara tentang saham BWKP, supportnya perlu diperhatikan di 178 ya, supportnya. Kalau lihat daripada pergerakan candle kemarin dan stokastik, ini ada sebentar. Dan memantau di daerah sekitar area support, kelihatannya ada peluang untuk bergerak menguat sementara sekitar area stay di atas ini, ada kemungkinan sampai ke sekitar area 215 atau 200 kalau mau 214 sorry 212 sampai 214 untuk pergerakan ke depan. Dengan support yang perlu dipertimbangkan sekitar area 178. Masih ada peluang untuk menguat ya di pergerakannya, jadi tapi perhatikan supportnya karena apabila menembus bisa lanjut melemah lebih jauh. Lanjut ke saham itu saham
MTK, BBTN, dan CTRA dari Ibu Lydia. Saham MTK, kalau kita lihat daripada pergerakan teknikalnya, memang saham-saham teknologi mulai terjadinya perubahan tren atau transisi tren ngarah ke arah bearish atau ngarah turun ya, ngarah gerak cenderung turun. Sama halnya yang terjadi dengan saham MTK, bahwa kemarin pun sudah menembus support kuatnya di area 1.700, dan peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut masih ada, selama dia masih bergerak di bawah daripada garis kuning, ungu, dan biru tersebut. Ada peluang untuk lanjut melemah, mungkin kembali lagi ke supportnya di sekitar area 1.605 sampai 1.610. Dan kita bicara tentang saham BBTN dan CTRA, masih pertanyaan dari Ibu Lydia. Kalau saham BBTN, kita lihat pergerakannya juga menembus support yang cukup krusial di 1.550. Dan ini seperti yang terjadi, tadi ada satu saham yang bergerak seperti ini. Kayaknya Adro, seperti yang terjadi di pergerakan teknikalnya mirip-mirip Adro. Ada peluang untuk bergerak sekitar support 1.450 sampai ke resisten 1.525. Karena kalau kita lihat dari pergerakannya masih tertahan di resisten baru, yang dimana di base yang bisa merupakan titik krusial diperhatikan supportnya, karena ini bisa kelanjutan daripada trend bearish yang akan berlangsung ke depannya. Ini kalau misalnya nanti menembus, ada peluang sampai sekitar area 1410. Kalau terus tadi KLBF tadi sudah dibahas, tapi mungkin kelewat terdengar ya Pak. Mungkin kita ulang lagi untuk KLBF-nya, Bapak Robertus. KLBF tadi pergerakannya ini masih di atas daripada support. Kalau kita perhatikan supportnya ada di sekitar area 1.600-an, 1.610 untuk supportnya. Dan sekarang lagi mungkin bisa mencapai lanjutan ke area resisten di 1.730. Ini perhatikan area resisten 1.730, di mana penembusan terhadap area resisten 1.730 menandakan ada peluang menguat lebih lanjut sampai mungkin ke start area 1.800. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk pertanyaan masih dari Ibu Lydia, bertanya tentang saham CTRA. CTRA ini kelihatannya retest, hanya bentuk retest atau rebound, atau kalau kita bisa bilang penguatan sementara terhadap area support, kembali lagi ke area support yang udah jadi resisten di 890. Sama dia tertahan di sana, ada peluang untuk lanjut melemah mungkin ke depannya untuk terdekat sampai ke 860 terlebih dahulu. Dan kita akan bahas lagi lanjut ke saham, pertanyaan dari Bapak Angga G, bertanya tentang saham Inco, BBNI, dan BBRI. Kalau Inco tadi sudah dibahas, kita akan lanjut ke saham perbankan yang belum kita bahas terlebih dahulu, BBNI dan BBRI. Kalau kita lihat daripada pergerakan saham BBNI, masih tertahan di area support 7950 untuk pergerakannya, 7925 untuk pergerakannya masih tertahan di support tersebut. Kalau kemudian juga kalau dilihat dari pergerakan stokastik yang disertai dengan adanya di sini retest terhadap titik area exponential moving average, ada peluang untuk turun ke area 7925 untuk mengkoreksi ke area sana terlebih dahulu daripada pergerakannya ke depan. Kemudian kita akan lanjut ke saham BBRI. Saham BBRI pergerakannya masih juga menunjukkan hal yang sama dengan perbankan lainnya yang sekarang sedang membentuk base dan adanya potensi untuk transisi bearish, tapi sekarang belum terkonfirmasi. Supportnya perlu diperhatikan, transisi bearish secara daily ya, mana yang weekly besar. Ini supportnya itu diperhatikan di sekitar area 4250. Selama masih tertahan di 4250 masih oke. Dia masih masih bakal bentuk sideways terlebih dahulu. Akan menjadi menarik kembali saham ini apabila nanti mampu melewati area resistennya di sekitar area 4630. Kemudian kita lanjut ke saham Cepin. Adro tadi sudah dibahas, kita langsung ke saham Cepin. Oh, ini pertanyaan tentang saham-saham yang berkaitan dengan poultry, Cepin, Java, Main.
Pertanyaan dari Ibu Adedian dan Ibu Mari. Cepin, semenjak penembusan terhadap titik area resistor 5425, memang dia bergerak menguat, dan resisten yang belum tercapai itu di area Rp6.000. Itu bisa jadi salah satu, kalau mau lebih aman, sekitar 5975 aja, resisten yang mungkin tersentuh. Kalau supportnya itu ada di sekitar area 5350, karena ini ada potensi untuk mengalami koreksi ya. Takutnya apabila ini udah tajam juga, kalau menunggu bisa sekitar area sini sebagai area ini, area potensi spekulatif buy 5425. Kemudian lanjut ke saham Java dan Main. Saham Java juga kelihatannya masih bergerak di MW dan mulai mengerak naik ya. Kelihatannya juga sama seperti saham Cepin, masih ada peluang untuk menguat lebih lanjut. Ini ke sekitar area 1600 bisa tercapai. Kalau bicara tentang supportnya, mungkin kita bisa lihat kalau yang ini 1450. Kemudian kita bicara lagi tentang saham Java. Sudah main ya, kita belum ya, main. Dan kita akan lanjut ke saham BBNI. Kalau kita lihat daripada pergerakan saham Main, yang sama ya bentuk-bentukannya ya, bentuknya double bottom, kemudian penembusan double bottom, ada peluang untuk lanjut menguat sampai ke sekitar area 660 terdekat atau ke area 680 yang mungkin tercapai selanjutnya. Dengan support yang perlu dipertimbangkan di sekitar area 615. Kemudian kita bicara lagi tentang saham WIRG, Wi-Fi, MPMX, dan Pewon. Pertanyaan dari Ibu Hartati. Pertanyaan tentang saham WIRG, Wi-Fi, dan MPMX dan Pewon. WIRG agak sulit diprediksi secara teknikal untuk sekarang. Cuman kalau mencari tentang support terdekat, mungkin saya bisa berikan supportnya di sekitar area 585. Kalau kita lihat nih, ada peluang masih lanjut melemah dengan tren yang sekarang udah bentuk ABCD bearish. Agak berbahaya untuk dimainkan untuk saham seperti ini, apalagi dengan chartnya yang kalau kita lihat belum begitu menarik secara teknikal untuk sekarang. Jadi perhatikan saya support, mungkin saya bisa berikan support untuk diperhatikan sekitar area 555 terlebih dahulu. 590-an terlebih dahulu sebagai area support yang perlu diperhatikan. Penembusan pada area support itu bisa mungkin lanjut ke bawah lagi, lebih lanjut ke sekitar area 530. Pergerakan menurun yang mungkin terjadi. Dan kita akan bahas saham Wi-Fi, MPMX, dan MP1 tadi sudah dibahas ya, kita langsung ke Wi-Fi sama MPMX. Wi-Fi juga cenderung bergerak bearish atau menurun, penahanan terhadap resisten di area 346 ini, dan pergerakan di bawah garis biru, garis kuning dan ungu menunjukkan bahwa trennya masih cenderung menurun. Ada peluang lanjut sampai ke Rp304. Kemudian kita akan bahas lagi saham MPMX. MPMX kelihatannya ada peluang untuk rebound sementara, rebound atau memantul sementara daripada tren bearish yang sedang terjadi. Ada peluang untuk mungkin sampai ke sekitar area 1015 sampai 1020 untuk ke depannya daripada penguatan yang terjadi, dengan support yang perlu diperhatikan di sekitar area 880. Kemudian lanjut ke saham, mungkin kita bahas P1 kembali, Mas. Ada pertanyaan tentang P1. Masih seperti tadi kan ada dibahas terkait dengan penahanan ya. Ada di Rp500, ternyata benar tertahan, dan ada peluang lebih lanjut melemah. Tadi kan ada bisa sampai untuk sekarang 490 bisa tercapai.
untuk support berikutnya yang akan tersentuh. Dan kita akan bicara tentang saham Arto. Arto tadi belum dibahas sih, kita dari pertanyaan dari Rio Ami, Bapak Rio Ami. Kok Arto itu bergeraknya sekarang sudah bergerak dalam tren bearish, dan dia juga kalau dilihat ini trennya pergerakannya korektif ke atas, dan kemudian ada peluang tertahan lagi ya, tertahan di resisten 9.975, ada peluang lebih lanjut untuk melemah ke depannya sampai sekitar area kalau terdekat di 8.700, kalau yang mungkin tercapai ke depannya lagi bisa sampai ke sekitar area 8.050. Masih dalam tren bearish, belum ada perubahan daripada pergerakan tren dari saham-saham bank digital, kebanyakan sudah bergerak dalam tren bearish, dan saham teknologi juga mostly juga sudah bergerak dalam tren bearish secara teknikal. Kemudian kita akan bicara lagi tentang saham Arto udah dibahas, kita bahas tentang saham Wika, WSKT, konstruksi ya intinya dari pertanyaan dari Bapak Yudi, pertanyaan tentang saham konstruksi, yaitu Wika, WSKT, PTPP, dan ADI. Bicara tentang pergerakan saham Wika, ternyata kembali lagi tertahan sekitar area resisten 995, pergerakan yang masih tertahan di area tersebut, walaupun ada penembusan trendline yang terjadi, belum jadi menarik selama dia belum bisa menembus area itu Rp1.005 atau menyentuh area 1.110 baru 1.010 menjadi menarik. Untuk sekarang ada peluang terjadi koreksi setelah kenanya resisten area resisten ini. Mungkin ke area dekat gap-nya yaitu di 950. Dan kita akan bicara tentang saham yang selanjutnya yaitu Waskita, Wika, Waskita, sama pergerakannya, memang biasanya ada pergerakan saham yang satu sektor memiliki pergerakan yang mirip-mirip, apalagi kalau ini kan dalam satu entitas yang sama ya. Bicara tentang resistennya itu ada di 570 terdekat untuk sekarang, dan kelihatannya akan lanjut melemah dari pergerakan hari ini, bisa mencapai sampai ke sekitar area 520 ke depannya. Kita lanjut ke saham PTPP dan ADI. PTPP juga kelihatannya sama, pergerakan cenderung, ini bedanya kalau yang tadi bearishnya kelihatan banget, kalau ini lebih ke arah sideways. Ini support yang perlu diperhatikan 860, ini support yang belum pernah tertembus sebelum sampai saat ini, masih dalam support yang sama, dan resistennya tahan di resisten 990, pergerakan yang belum mampu melalui 990 ini, adanya peluang untuk lanjut melemah, DPI stokastik yang mulai juga menunjukkan adanya peluang untuk dead cross ke depannya, sehingga ada peluang untuk menyentuh area 945 kembali. Kemudian kita akan lanjut ke saham-saham yang berkaitan dengan saham Panin Group yang ditanyakan oleh Ibu Emi, bertanya tentang saham PNIN, PNBN, dan PNLF. Saham Panin, kelihatannya itu tergantung pergerakan candle hari ini ya. Kalau kita lihat sih ini udah nggak dekat area resisten, kemudian dia kelihatannya mau bentuk resisten baru. Ada peluang untuk koreksi terlebih dahulu mungkin ke depannya ke area sini 815. Apabila nanti 815 ada terbentuknya candle seperti candle yang terjadi 17 Juni atau candle yang terbentuk pada 24 Juni, itu jadi peluang yang menarik, jadi bisa ditunggu nanti pada hari-hari berikutnya apabila menyentuh area exponential moving average terkait dengan pembentukan candle pada hari-hari yang saya sebutkan tadi, mirip-mirip itu menjadi menarik. Stokastik masih pointing up, tapi kelihatannya ada koreksi dulu untuk ke depannya. Kemudian lanjut ke saham PNBN dan PNLF. PNBN bisa koreksi ke 1670 terlebih dahulu. Kalau mau spekulatif sebenarnya bisa 1670. Supportnya itu di 1470-an, tapi resistennya kurang oke, tapi resisten bisa dicapai di 1840 atau sampai ke resisten 1880. Dari pergerakan saham
PNBN. Kemudian kita lanjut ke PNLF. Oke, PNLF ini kelihatannya mau koreksi ke sekitar area resisten terdahulu yang akan tercapai di sekitar area 418. Ini ada kemungkinan koreksi dari pergerakan candle ini juga ada langsung minus 4,09% pada pembukaan. Support yang perlu diperhatikan yaitu 364. Dan kita akan bicara tentang saham koreksinya nanti apabila nanti ada koreksi terus kebentuk candle hammer, itu bisa jadi salah satu entry trigger yang menarik untuk saham PNLF ya. Dan lanjut ke saham BRMS dan ENRG, pertanyaan dari Bapak William, pertanyaan tentang saham BRMS dan ENRG. BRMS masih cukup menarik daripada pergerakannya, dengan support yang perlu diperhatikan mungkin kalau mau lebih konservatif dikit di 246, ada peluang lebih lanjut menguat mungkin sampai ke area 286 atau 288. Masih cukup menarik daripada pergerakannya saham BRMS. Dan kita lanjut ke saham ENRG. Saham ENRG itu kalau kita lihat dari pergerakannya, ini tergantung candle hari ini ya. Candle hari ini kalau closingnya menarik, kayak closingnya kayak bentuk candle yang ini ya, 27 Mei atau candle 23 Mei yang kelihatan di layar, itu menjadi menarik dengan support yang perlu diperhatikan di 240, dengan resisten yang mungkin dicapai sampai sekitar area 272. Kayak pergerakan ENRG cukup menarik daripada pergerakan saham yang diminta bahas oleh Bapak William. Dan kita lanjut ke saham BP dari Ibu Winnie, bertanya tentang saham BP. Saham BP. Ini juga tergantung candle hari ini ya. Closing hari ini lebih tepatnya. Ini mulai golden cross, ada peluang untuk rebound, tapi kalau closingnya nanti ternyata merah seperti 27 Juni, merah impulsif, lebih baik dihindari dulu. Tapi apabila closingnya tetap seperti ini, bisa jadikan salah satu spekulatif entry, yang dimana nanti low-nya bisa dipakai sebagai titik stop loss, dan targetnya mungkin dicapai sekitar area 125 atau 126. Dan kita akan bahas saham Tower. Tower kita belum bahas dari Ibu Nadi, tentang saham Tower dan Bank. Saham Tower kelihatannya dari pergerakannya sih, kita coba pakai Fibonacci dulu ya. Oke. Kalau saham Tower itu kelihatannya pergerakannya masih ada peluang untuk menguat ya ke depannya. Mungkin bisa sampai ke sekitar area 1050 untuk ke depannya ya. Atau kalau dengan resist support yang perlu dipertimbangkan, yaitu ada di sekitar area 940. Pergerakannya masih ada cenderung peluang untuk menguat. Kemudian kita akan lanjut ke saham bank, BANK. Saham BANK ini cenderung sideways, ini juga ketahan resisten. Kalau sekarang kelihatannya ada peluang untuk lanjut melemah sampai ke support selanjutnya di sekitar area 1950 untuk ke depannya ya. Dan lanjut ke saham ABA dan Mari, pertanyaan dari Bapak Edi. ABA ini kelihatannya setelah kena support ada peluang lanjut menguat ya. Mungkin ke 224 terdekatnya, dengan supportnya perlu diperhatikan di area 177. Masih ada peluang untuk menguat untuk pergerakan saham ABA. Kita akan lanjut ke saham Mari. Saham Mari juga kelihatannya masih ada bisa menyentuh resistennya di 195. Resisten yang mungkin tercapai. Dengan support yang perlu diperhatikan sekitar area 147. Dan kita akan lanjut ke saham tadi Bayanka udah, Mari udah, pertanyaan dari Bapak Edi. Lanjut ke pertanyaan dari Bapak Jerry, bertanya tentang saham Medco dan Pegas. Kalau Pegas tadi sudah dibahas terkait dengan pergerakannya, mungkin bisa lanjut melemah. Kalau ini kita akan langsung ke Medco terlebih dahulu. Medco ini ada peluang menguat dengan support yang perlu diperhatikan di 625.
Peluang penguatan yang mungkin dicapai bisa sampai ke sekitar area 670 sampai 675. Kalau kita bicara selanjutnya lagi dengan memperhatikan titik support sebagai area stop loss yang mungkin bisa dipakai oleh Bapak atau Ibu. Kemudian kita akan bicara tentang, mungkin kita bahas ulang deh untuk pegasnya. Pergerakan daripada saham pegas. Pergerakan dari saham pegas kalau kita lihat ya, pegas itu lebih cenderung bergerak dalam inside bar sekarang. Ternyata masih inside bar daripada pegas. Inside bar, perhatikan titik supportnya, di mana supportnya itu kemungkinan ada low-nya, low daripada inside bar yang terbentuk pada hari ini. Low ini 1640 perlu perhatikan, karena ada yang mungkin kelanjutan daripada tren yang terbentuk. Kalau misalnya nanti nggak tertahan di exponential moving average-nya, ada peluang lanjut sampai ke 1600. Penembusan daripada high-nya daripada area high kemarin oleh pegas atau di 1725 atau sampai ke 1730 lebih tepatnya akan membuat saham pegas jadi lebih menarik kembali dan bisa mencapai mungkin ke area resistannya di 1780 sampai 1790. Dan kita akan lanjut ke saham UNTR dan Harum ya. UNTR kelihatannya masih pergerakannya kayak mirip-mirip teknikal perbankan, ini bentuk sideways pendek ini, kecil. Atau bisa bilang base. Ada kemungkinan terbentuk base ke depannya, maupun dengan stochastic pointing up seperti itu. 28.500 sebagai area supportnya, dengan resisten di sekitar area 29.750 sampai 775. Masih akan tertahan di sana kelihatannya. Belum ada pergerakan positif melewati daripada resisten dan support yang disampaikan. Kemudian lanjut ke saham Harum dari plan dari Bapak Henry. Harum itu pergerakannya masih down, kelihatannya downside ya, lebih mengarah downside atau mengarah turun. Pergerakan bisa mencapai sekitar 1480 untuk ke depannya daripada pergerakan saham Harum, disertai dengan stokastik yang mengarah ke bawah pada area netralnya. Ada peluang sampai ke sekitar ke depannya sampai ke area 1500 terdekatnya deh, bisa sampai ke lanjut ke 1470. Nah, itu area support ya. Dan lanjut ke saham, pertanyaan dari Bapak Erik tentang saham ACES dan Jasa Marga. Saham ACES masih, udah kena target 1 daripada target yang disampaikan. Mungkin kalau misalnya sudah merasa cukup, bisa melakukan area taking profit terhadap area target yang sudah tercapai. Kalau kita lihat supportnya itu di 1720, masih belum ada perubahan, silakan gunakan target sebagai area taking profit, baik target 1 ataupun target 2. Apabila kalau sampai target 1 sudah rasa cukup, silakan ambil taking profit di area tersebut. Karena itu merupakan opsi atau ya, bukan harus sampai ke area target 2. Kemudian bicara tentang saham Jasa Marga. Jasa Marga itu kalau kita lihat, pergerakannya mulai korektif dan mengarah mau turun, maupun dengan stokastik ini kelihatannya mau turun, tertahan ya, masih tertahan di area resisten 3850 dengan pergerakan ke depannya bisa mencapai ke area support kembali sekitar area 3620-an. Nanti kita lanjut ke saham IPCM, Bird, dan Excel. Pertanyaan dari Bapak Stanley. IPCM ini perlu diperhatikan karena apabila dia menembus daripada area 322 atau nyampe ke 324 kita bilang ya, itu menjadi menarik karena ada breakout ya terhadap pattern tertentu. Support yang perlu diperhatikan kalau misalnya dia di breakout di saat itu area 294 sebagai area supportnya. Yang resisten yang mungkin tercapai selanjutnya di 340. Dan kita akan bicara tentang saham Bird dan Excel. Berarti itu udah sempat kena target 2 daripada yang disampaikan. Itu jadi harusnya ditengah di area sini ya. Apabila mengikuti daripada saran atau rekomendasi yang diberikan Telegram atau melalui points application. Tentang sekarang dia nyampe area resisten kembali. Support perlu diperhatikan, yaitu di sekitar area 1560.
Kalau kelihatan dari pergerakan ketahan di sini 1815, ada peluang untuk lanjut melemah mungkin ke sekitar area 1670 kembali. Dan kita akan bicara tentang saham Excel dan PSSI dan MLPT. Excel ini jadi kan masih ada peluang untuk mungkin sampai ke area sini sekitar area 1720-an atau 30-an. Selama dia bergerak di atas area support 2525, masih ada peluang untuk sana. Tapi apabila nanti melewati 2525, itu ada peluang untuk lanjut melemah kembali ya, untuk kehilangan menyentuh area support tersebut atau melewati area support tersebut. Kemudian kita akan bicara tentang saham selanjutnya, yaitu saham PSSI dan MLPT. Pergerakan dari saham PSSI kelihatannya hanya bentuk retest terhadap area EMA, dan ada kemungkinan lanjut melemah sampai ke sekitar area mungkin dekat-dekat support kembali di 620-an, tercapai kembali terdekatnya. Dengan support yang perlu diperhatikan itu sangat krusial di 575 sebagai area support yang harap diperhatikan sekali karena penembusan terhadap area tersebut ada peluang untuk lanjut melemah lebih dalam sampai ke area 530. Dan lanjut ke saham MLPT. Saham MLPT, walaupun terjadinya penguatan pada hari ini dan belum tentu ini closingnya seperti ini ya, ditunggu closingnya. Dia masih tertahan dalam trend bearish. Walaupun penguatan terjadi mungkin sangat tipis ke depannya sampai area 3040 sampai ke area 3100. Ini yang mungkin terjadi. Untuk support perlu diperhatikan area 2850. Penguatan ke depannya area seperti itu dengan perhatikan support yang sudah diberikan. Kemudian lanjut ke saham dari Bapak Alvin bertanya tentang saham GJTL dan MPMX. Lalu kita akan lanjut ke saham GJTL dan MPMX terlebih dahulu, bahkan dilanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak Chandra terkait dengan saham BSD dan ESA. GJTL kemarin memang sempat tembus level resisten ya. Apabila nanti dia belum masih bertahan di atas daripada 1740 untuk pergerakan closingnya ke depan, itu masih ada peluang untuk lanjut menguat. Sebenarnya ini trennya kelihatan juga mau transisi, masih cukup menarik. Pergerakan resisten yang mungkin dicapai, yaitu ada di 760 atau sekitar area 780 resistennya. Dengan support yang perlu diperhatikan ada di sekitar area, kalau dia menunjuk sekitar area 660-an sebagai area support yang perlu diperhatikan daripada pergerakan saham GJTL. Kemudian lanjut ke saham MPMX. MPMX kelihatannya ini tadi juga dibahas ya, ada peluang untuk menguat mungkin sekitar area 1000, tadi kan sekitar area 1000 ya, 1000 rupiah atau sampai ke sekitar area 1020 untuk peluang penguatan yang mungkin terjadi dengan support yang perlu diperhatikan di 880-an. Dan lanjut ke saham BSDE dan ESA. BSDE kelihatannya ini hanya sampai, kalau kelihatannya di pergerakan dari saham properti juga tertahan ya pada hari ini. Masih ketahan di area resisten 950, masih ya memang ada peluang sampai ke 950 kembali, tapi perlu perhatikan juga supportnya di 880 ini support yang sangat krusial. Bila tertembus, ini area yang bisa menunjukkan dia lanjut bearish lagi lebih dalam daripada pergerakan hari ini, bisa sampai mungkin ke sekitar area 860 ya, 860 atau ke area 820-an. Dan kita akan bicara tentang saham berikutnya, yaitu pertanyaan masih dari Bapak Chandra, bertanya tentang saham ESA. Dan kita akan tutup dengan pertanyaan dari Pak Raymond, bertanya tentang saham BBTN dan BNTR. Oke, saham ESA, kalau kita lihat secara teknikal memang sudah mengarah ke bearish pergerakannya dengan resisten, kemarin kan sempat juga bilang resistennya 936 dan kemudian tembus support dan kemudian ini bentuk kayak
resisten kecil atau base kecil di 850. Ada peluang terlanjut melemah sampai sekitar ada 730 untuk ke depannya. Dan kita lanjut ke saham BBTN dan BMTR sebagai penutupan pada webinar pagi hari ini. Pergerakan daripada saham BBTN tadi ini sepertinya sudah dibahas juga tadi. Pergerakan daripada ini cenderung sideways jangka pendek atau kita bilang saham base yang masih akan tertahan di 1525 dan ternyata benar masih tertahan di 1525 untuk pergerakan hari ini dengan support yang perlu diperhatikan di sekitar area 1455. Oke, terakhir kita lanjut ke saham BMTR sebagai penutupan pada hari ini. BMTR sempat menguat ya, menguat di jadi plus berapa nih hari ini? Sorry, menjadi menurun ini kayaknya sempat gap minus 0,67 kalau penyatatannya. Ini gap yang terbentuk. Kalau misalnya nanti mampu melewati area 310 jadi menarik, supportnya di 270. Kalau misalnya melewati 310 ada peluang lebih lanjut baru sampai ke start area 320. Kelihatannya juga cukup impulsif. Jadi perhatikan support dan resistennya karena ini gerakannya cukup impulsif kalau daripada kelihatan candle-nya ya. Oke, terakhir dari Bapak Charles, mungkin ya kita tutup dengan Bapak Charles. Bertanya tentang saham Astra, ya kayak asing maksudnya ya, support resisten. Si itu supportnya itu udah ketembus ya. Kemarin di 6625 ketembus. Support selanjutnya ada sekitar area 6.350. Resistennya itu ada di area 7.000 rupiah. Kira-kira seperti itu untuk pergerakannya. Ada peluang kalau ini nembus dan ternyata nggak rebound di titik EMA, ada peluang lebih lanjut ke area tadi support yang disampaikan 1.350. Kemudian mungkin ini kita tutup sampai di sini. Saya izin pamit undur diri dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, baik yang mendengarkan melalui YouTube ataupun mendengarkan melalui Zoom webinar hari ini. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sampai bertemu di webinar berikutnya, baik kegiatan edukasi juga, silakan tonton bagi yang ingin mendapatkan kegiatan edukasi Philips yang biasa diadakan jam 12 siang sampai jam 1 siang. Dan biasa juga kita kasih tahu melalui Telegram terkait dengan info edukasi yang diberikan. Saya pamit undur diri dulu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu.